Dan bagi saya penyebab meninggalnya Alvin Lim mendadak ini adalah dia kaget melihat podcast yang menyetujui penggunaan dana ini harus ke NTT. Dan reaksi mengirimkan link podcast serta komunikasi minta agar dibuat laporan pidana, dan itu sudah terpenuhi unsur. Lagi turut berduka cita, saya Prati Novianti mengucapkan turut berduka cita dan bela sungkawa atas meninggalnya Bapak Alvin Lim. Katanya tadi jam 12 di Rumah Sakit Mayapada. Sebagai sahabat, sebagai rekan, sebagai orang yang mengenal beliau, saya John LBF turut menyampaikan rasa duka, rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Bapak Alvin Lim. Teriring doa untuk almarhum Bapak Alvin Lim, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mengalihkan itu tanpa seizin, sepengetahuan daripada Agus sudah jelas-jelas cacat hukum. Itu nggak boleh, itu pidana murni, penggelapan. Nah, kalau seandainya saya tetap di yayasan yang sekarang ditangani Gary, saya akan diketahui oleh para pengacara dan diketahui oleh seluruh adik-adik saya, junior saya, penyidik-penyidik di Mabes Polri. Saya mantan Karwasidik, maka saya bilang saya taat hukum, taat azas, lebih baik saya mundur. Daripada nanti saya berada di sana, akhirnya harga diri saya, martabat saya jatuh. Karena udah jelas-jelas ini menabrak hukum. Kalau terjadi pelaporan telat, saya mau. Dan bagi saya penyebab meninggalnya Alvin Lim mendadak ini adalah dia kaget melihat podcast yang menyetujui penggunaan dana ini harus ke NTT. Dan reaksi mengirimkan link podcast serta komunikasi minta agar dibuat laporan pidana, dan itu sudah terpenuhi unsur menggelapkan pencucian uang. Itu yang membuat saya dia shock. Dan karena ada tulisan setarik kertas di dinding supaya miskin zaman Bung Karno, mungkinkah engkau mati lemas di laut karena berenang gitu? Oh, nggak mungkin, karena dia pandai berenang. Mungkinkah mati karena senjata? Oh, nggak mungkin, dia pandai bela diri. Yang membuat kamu mati itu apa? Ketika melihat ketidakadilan, saya akan mati, katanya. Nah, jadi salam terakhir perpisahan itu adalah ketika dia melihat podcast yang mengobok-obok dan ingin merampas uang Agus itu diserahkan ke korban bencana. Tanpa rasa empati dan peduli, Alvin bereaksi mengirim link tersebut, kemudian tetap untuk memperjuangkan buat Agus. Podcast itu adalah penyebab Alvin meninggal. Selama ini mungkin karena emosi dan tinggi, sehingga menurut saya podcast itu harus bertanggung jawab dengan berpulangnya Alvin. Dan mereka dengan cara-cara seperti itulah merasa marah, dan mungkin akibatnya bisa meninggal mendadak pada tanggal 5 Januari. Bang, Densus juga mengatakan bahwa sudah tidak ingin lagi memperpanjang. Lagi turut berduka cita, saya Prati Novianti mengucapkan turut berduka cita dan bela sungkawa atas meninggalnya Bapak Alvin Lim. Katanya tadi jam 12 di Rumah Sakit Mayapada. Mengalihkan itu tanpa seizin, sepengetahuan daripada Agus sudah jelas-jelas cacat hukum. Itu nggak boleh, itu pidana murni, penggelapan. Nah, kalau seandainya saya tetap di yayasan yang sekarang ditangani Gary, saya akan diketahui oleh para pengacara dan diketahui oleh seluruh adik-adik saya, junior saya, penyidik-penyidik di Mabes Polri. Saya mantan Karwasidik, maka saya bilang saya taat hukum, taat azas, lebih baik saya mundur. Daripada nanti saya berada di sana, akhirnya harga diri saya, martabat saya jatuh. Karena udah jelas-jelas ini menabrak hukum. Kalau terjadi pelaporan telat, saya ngomongnya apa adanya gitu loh, ya. Jadi jangan sampai kenapa Pak Riki itu mundur? Itu alasan saya. Saya tidak benci, tidak marah, dan saya sudah ingatkan. Dan saya ingatkan loh, ya.
Jangan lakukan tindakan itu. Tindakan itu tindakan yang melanggar barikade hukum. Tapi tetap berangkat tadi pagi. Ya sudah. Saya berharap juga, saya mantan Kapolda NTT mengharapkan kepada Polda NTT mencermati nih. Ya. Para punggawa ataupun pemerintah daerah, berbahagia kalian menerima uluran tangan daripada siapapun. Tetapi jangan menerima uluran tangan dari sumber uang yang bermasalah atau bersengketa. Karena dampaknya nanti akan terikut-ikut. Saya pribadi siap untuk menjadi donatur juga. Siapa yang buka open donasi, saya akan turut. Karena saya juga merasa saya adalah warga NTT. Saya nggak mau NTT di... Agus, akhirnya uang yang 1,3 miliar itu langsung diberikan untuk korban bencana alam di NTT. Nah, kamu dapat apa tuh? Makanya jangan ribut, kalau dapat duit tuh jangan hawak, cina bahasa Sunda banyak. Makanya udah deh, baik-baik, terima kasih, bersyukur, jangan main lapor-lapor, kan orang juga jadi pada marah gitu loh. Oke. Ya udah, ini pelajaran buat kita semua ya. Jangan sampai seperti Agus. Apapun yang dilakukan oleh Agus itu tidak baik gitu loh guys. Tidak baik, juga merugikan orang lain, merugikan orang banyak. Yang seharusnya dia beruntung dapat santunan dari orang-orang, dapat donasi dari orang, ternyata uangnya ditarik kembali. Nah gitu ya. Makanya udah deh. Aduh, ini satu pelajaran yang berharga untuk kita ya guys. Jangan sampai ada hal-hal seperti ini lagi. Udah, stop omongin Agus, bosen, oke? Cari topik lain yang lebih berkualitas dan kita konsentrasi kepada bencana-bencana yang lain lah. Masih banyak orang-orang seperti Agus itu di luar sana, oke? Udah ya, close, stop, pusing dengernya. Udah, gak usah pakai ada apa lagi gitu loh, oke? Salam. Yang berhak menangis itu hanya Agus. Dari awal Agus sampai sekarang menangis. Saya minta Tuhan untuk menyadarkan orang-orang yang tidak sadar-sadar juga, yang terus mempermainkan uang ini, yang bukannya nyampe langsung dari perbuatan menjadi pahala, tapi masih diputar-putar kayak satu permainan kompetisi yang tidak ada habisnya, tidak ada hentinya. Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Denny, saya bilang, apa benar? Dia katakan benar, akan diserahkan ke sana. Saya hanya menyarankan Mas gitu. Saya nggak mau berada di pro kontra atau mendukung atau melawan Anda lagi gitu. Tapi apakah sudah dipertimbangkan gitu? Kalau dana yang masuk ke rekening yayasan silakan kamu atur. Tapi kalau dana yang dari rekening Agus itu akan jadi persoalan baru. Ya, karena kita nunggu-nunggu nih, itu uang kemana? Dan saya berani taruhan, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa atau mampu mengalihkan dana itu buat kepentingan siapapun selain kepentingan penerima manfaat itu Agus. Termasuk Menteri Sosial tidak bisa memerintahkan uang itu untuk digunakan selain Agus. Jadi apapun keterangan atau keputusan daripada Novi, Brian maupun Pablo, saya berani taruhan, kalau kalian berani menghabiskan uang itu buat kerugian di NTT, saya rasa orang NTT juga nggak akan berani menerima uang itu. Uang air mata, uang buta daripada Agus tiba-tiba dialihkan buat itu, tidak akan ada yang berani. Dan sebagai catatan, ini di luar masalah ini ya, kami akan melaporkan tim hukum yang menggugat Agus Perdata sebagai memberi keterangan palsu atau memasukkan mungkin surat-surat yang terkait dengan gugatan. Tidak semudah itu mereka mencabut gugatan tersebut seenak perut mereka. Saya pengen tahu siapa yang memberi kuasa mereka 500 orang itu. Apakah surat kuasa itu resmi dengan tanda tangan basah atau hanya halusinasi mereka? Dan saya juga ingin tahu apakah persetujuan mencabut dan menyerahkan uang itu ke korban NTT adalah sepersetujuan 1.500 orang yang memberi kuasa kepada mereka. Kalau mereka mencabut, kami langsung laporkan pidana. Ya, ini bukan main-main. Karena kalian mengatasnamakan donatur, kemudian mempermalukan sehingga terkesan Agus ini melakukan satu perbuatan yang salah dan tidak benar, menggunakan dana yang ternyata dana itu ada di rekening pada Novi. Walaupun bukan saya lawyernya, nanti akan melaporkan orang-orang yang tersebut. Dan mereka akan somasi.
untuk uang itu tetap dikembalikan kepada Agus. Saya berani taruhan, tidak akan ada yang berani menggunakan uang Agus, sekalipun Pak Menteri Sosial. Apalagi mereka-mereka ini yang nyimpan uang Agus, yang masuk dari rekeningnya Agus ya. Dan saya berani taruhan, baik gubernur maupun bupati maupun masyarakat NTT tidak akan mau menerima dana limpahan yang lagi bersengketa saat ini. Yang dana itu diperuntukkan adalah untuk Agus. Tidak akan ada yang berani. Tidak akan ada yang berani. Saya taruhan di situ. Jadi kalian juga jangan capek-capek. Siapa suruh kalian bikin masalah sendiri? Orang yang udah mau damai tiba-tiba nggak jadi damai. Orang sudah mau dikasih uang tiba-tiba nggak ngasih uang. Orang mau dioperasi tiba-tiba nggak dioperasi. Orang yang kata-kata tiba-tiba mundur tiba-tiba maju lagi. Jadi jangan dibalik-balik. Air mata itu ada pada tempatnya. Pada orang lemah, makanya kami sebagai pembela kaum lemah kita ada di situ. Gimana? Apa saya salah ngomong ya? Paham Mbak? Innalillahi wa innalillahi rojiun. Barusan saya menerima kabar duka telah wafat, meninggal dunia Bapak Alvin Lim, Bapak pengacara Alvin Lim, pukul 12.00 hari ini 5 Januari 2025. Sebagai sahabat, sebagai rekan, sebagai orang yang mengenal beliau, saya John LBF turut menyampaikan rasa duka, rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Bapak Alvin Lim. Teriring doa untuk almarhum Bapak Alvin Lim, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosa-dosanya, dan saya turut memberikan support untuk keluarga, baik anak-anak maupun istri almarhum Pak Alvin Lim, diberi ketabahan, keikhlasan, kesabaran, menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Untuk seluruh masyarakat Indonesia, mari kita kirimkan doa terbaik untuk almarhum Bapak Alvin Lim. Insya Allah, Allah beri tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya guys, jadi kalian semua telah mendengar sendiri apa yang disampaikan oleh FA, bahwasanya dia mengatakan penyebab meninggalnya Alvin Lim ini salah satunya adalah karena Teh Novi dan Densu telah sepakat untuk mengalihkan dana donasi Agus kepada korban bencana di NTT. Jadi menurut FA tersebut, karena mendengar kabar tersebutlah dan podcast yang diadakan oleh Densu bersama Teh Novi itu yang membuat faktor penyebab kematian Alvin Lim. Guys, tentunya ini menjadi banyak perbincangan masyarakat Indonesia karena lucu sekali ya, masa iya gara-gara itu penyebab kematian Alvin Lim. Padahal banyak juga yang telah mengetahui riwayat bahwasanya ternyata almarhum Alvin Lim ini juga telah mempunyai penyakit sebelumnya seperti itu. Memang guys, perihal pemindahan alokasi dana donasi yang harusnya untuk Agus ini dialihkan kepada korban bencana NTT, ada yang sangat-sangat setuju akan tindakan tersebut. Jadi agar biar uang tersebut bermanfaat bagi orang banyak. Jadi uangnya ini 1,3 M tapi dibagikan rata kepada masyarakat yang kena bencana. Tentunya hal tersebut lebih bermanfaat karena mendapatkan setiap bagian dari masing-masing mereka korban bencana NTT, ketimbang untuk Agus sendiri sebanyak 1,3 M tersebut. Namun baru-baru ini viral bahwasanya dia tidak menggunakan dana tersebut untuk pengobatan matanya. Jadi ada yang sangat-sangat setuju akan pengalihan dana tersebut, banyak juga yang membantah dan tidak setuju, bahkan menentang keras rencana Teh Novi dan juga Densu untuk mengalihkan dana donasi tersebut kepada korban NTT. Guys, jadi telah berita mengenai pengalihan dana donasi Agus yang harusnya buat Agus dialihkan kepada korban bencana NTT. Lantas bagaimana tanggapan kalian? Apakah kalian setuju atau tidak? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.